Oke, teman-teman yang menyaksikan video kali ini adalah video untuk saya mendaki Gunung Nombuyukung. Dan sekarang saya sedang berada di Pekan Kota Marudu. Ini adalah pekan yang terdekat di area Stasiun Serinsim. Hari esok saya akan mulakan pendakian di Gunung Nombuyukung, dan esok bersama dengan guide Poni untuk mendaki bersama-sama di Gunung Nombuyukung. Tapi sebelum ke Marak-Parak pada petang hari ini, saya harus melalui Kota Marudu. Dan Kota Marudu adalah salah satu daerah yang terletak di utara Sabah dan terkenal dengan mie sup yang sedap. Ini idea sendiri saja. Di Kota Marudu ada banyak kedai dan boleh beli berangan untuk keperluan ketika mendaki di sekitar Kota Marudu ini. Suasana di Kota Marudu sekarang agak sibuk dengan persiapan pesta keamatan. Dan kalau kita lihat di Dewan, mereka sedang memulai untuk menghias dan juga membersihkan kawasan Dewan Masyarakat Kota Marudu, karena ini akan digunakan untuk pesta keamatan peringkat Kota Marudu. Perjalanan balik kampung kali ini menghadirkan sedikit perbezaan perasaan yang bermain di dalam hati kami. Karena sekitar 2 tahun 3 bulan, pemandangan ini hanya terperangkap dalam kata dirindukan. Kita semua tahu sejak pandemik melanda dunia bermula awal tahun 2020, negara kita mulai menjalankan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara untuk menjaga keselamatan bersama. Mungkin inilah salah satu sebab mengapa cuti kali ini membuatkan saya mencabar diri untuk mendaki, walaupun secara kekuatan fisikal belum begitu dipersiapkan. Tapi kemahuan dan kerinduan untuk melakukan aktiviti yang sudah melekat sebagai hobi terus-menerus memanggil untuk kembali menerokai alam. Semoga saja saya masih mampu melakukannya. Karena kali terakhir saya melakukan pendakian adalah Gunung Tahan. Itu pun sekitar 3 tahun yang lalu. Dan ketika itu saya tidak meragui persiapan secara fisikal saya. Berbeza dalam pendakian yang saya lakukan hari esok. Memang dari sudut ketinggian, Gunung Tahan lebih tinggi berbanding Gunung Nombuyukung yang saya akan daki esok. Namun dalam pendakian, ketinggian bukanlah satu-satunya cabaran yang perlu ditakluki oleh si pendaki. Ada banyak lagi perkara yang harus kita tempuhi dan hadapi dalam perjalanan itu nanti. Demikian jugalah dalam perjalanan hidup. Kadang-kadang cabaran yang besar bukanlah satu-satunya perkara yang harus kita takuti, tetapi perlunya untuk membuat evaluasi diri. Karena kemungkinan kebiasaan-kebiasaan kecil dari dalam dirilah yang berpotensi untuk menghancurkan seluruh tujuan hidup kita. Mendaki dan menikmati alam membuatkan saya belajar dan diperingatkan kembali bahwa kekuatan saya sebagai manusia tidaklah seberapa. Oleh itu saya perlukan hikmat dan petunjuk dari Sang Pencipta
karena Dialah yang mengetahui segalanya. Oke, boleh. Hari tempat di hari lain dah. Harus. Nah, plano maharga lain deh. Nah, itu lain di sini ya. Karena gila ya tuh, wah, tadi lo kota bulut. Nah, gila lah. Jadi lo guide kedap. Oke, gitu. Ni keruhang le guide. Oh, harus homestay. Ngaran tulisan Resit deh. Main pengaran di pon nih lah, kode. Oh, main. Oh. Anpad EL. Akan Surabaya Resit lah. Ini loh, Saya. lihat ELIZEN. Kalijan. Oh, oh, banyak. Oke. Kenapa? Mbak. Oke, kawan-kawan, kami baru saja selesai untuk registration. Sebentar lagi akan naik ke mulai mendaki bersama dengan guide Pony. Kita akan berkenalan dengan dia lebih banyak lagi pada waktu pendakian ini nanti. Jadi, ya, let's enjoy. Selamat pagi, kita punya perjalanan hari ini daripada stasiun Poin di sini, dan kita akan jalan ke titik laluan ini. Ada titik ini laluan, Di laluan dia pondok 1, pondok Damar, pondok 2, pondok 3, pondok 4, pondok 5, pondok 6. Dan kita punya laluan hari ini sejauh 6,4 km. Dan
kira-kira dalam sekitar 6 jam perjalanan biasa, dan sepanjang kita berada di dalam taman ini juga kita akan terdekat dengan peraturan ataupun enactment Taman 1984. Jadi ada jadinya yang perlu kita patuhi ini, jangan memotong, menebang, dan yang paling penting dia adalah melarang membuang sampah juga, dan ada banyak lagi yang kita tidak boleh lakukan selama kita berada di taman. Itu saja, segala kebersihan. ya, juga kebersihan. Oke, itu dia adalah sedikit penerangan untuk bagaimana dan peraturan apa yang perlu diikuti sepanjang pendakian ini. Jadi mari kita enjoy dengan pendakian yang kita akan mulakan sebentar lagi. Ya. Oke, selain daripada mendaki dan menikmati keindahan Taman Serinsim, ada juga tempat penginapan yang disediakan untuk bermalam di sini. Sampean pahit lah. Bosanan. Amin. Amin. Oke. Ya. Oke, perjalanan yang dengan semen yang ada di bawah ini sudah berakhir, karena sebentar lagi akan melalui jalan pendakian yang sebenarnya. Jadi kita akan lihat bagaimana jalan pendakian ini. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa destinasi lain selain daripada puncak Nombuyukung. Ada juga makam Si Gunting, Gua Kelawar, air terjun Misumpak. Dan ini kembali ke stasiun. Jadi ada banyak destinasi-destinasi yang menjadi pilihan apabila kita berada di sini. Tapi hari ini kita akan coba bersama dengan Poni untuk naik ke puncak Gunung Nombuyukung, sekitar 6 dalam PP, sekitar 6,4 km dari stasiun. Jadi ini perjalanan yang mungkin agak mencabar, tetapi tiada yang mustahil. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke. Memulai pendakian dengan hati yang begitu membara dibakar semangat, tetapi dari sudut yang lain, pikiran masih lagi memburu berbagai-bagai kemungkinan. Kadang-kadang kemungkinan-kemungkinan inilah yang menjerat seluruh tenaga saya, sepertinya mulai lemah. Inilah yang berlaku ketika melakukan sesuatu tanpa persiapan yang sewajarnya dilakukan. Sekitar 2 tahun kebelakangan ini, saya kurang melakukan aktiviti-aktiviti yang memelihara kekuatan fisikal. Saya hanya bersandarkan dengan sedikit pengalaman mendaki sebelum ini dan bermotivasikan keinginan. Lebih dari itu, saya perlu berharap supaya tidak ada perkara di luar dari jangkaan menghalang untuk saya boleh sampai ke puncak petang ini dan pagi esok. Pendakian kali ini adalah perkara yang akan membangunkan dan menyadarkan tubuh saya dari tertidur dalam beberapa waktu ini.